Timnas Indonesia U23 akan menghadapi ujian berat kala bersua Thailand di babak semifinal Piala AFF U23. Yap, suka tak suka, Thailand memang dianggap sebagai salah satu unggulan untuk jadi juara. Meskipun di edisi kali ini performa Thailand terbilang gak sehebat biasanya, bahkan sampai mendapat kritik oleh fansnya sendiri. Namun di babak semifinal semuanya bisa terjadi. Nah, Thailand sendiri benar-benar ingin bisa meraih kemenangan. Kendati mereka tahu itu nggak akan mudah mengingat tim Garuda yang berstatus tuan rumah. Dan sang pelatih pun mengakui akan hal itu. Terlebih meskipun performa Indonesia juga terbilang angin-anginan. Ia merasa para pemain Garuda cukup punya jam terbang lebih, mengingat separuh dari pemain yang ada pernah main di Piala AFF level senior. Serta pemain yang ada bisa dikatakan adalah pilar penting di klub masing-masing. Berbeda dengan Thailand, yang mayoritas pemainnya bukan pemain inti di klub. Itulah kenapa, sama seperti di timnas senior, Thailand benar-benar akan menjadikan laga Indonesia sebagai laga yang ibarat final. Karena tim Garuda sejatinya udah dianggap sebagai rival utama di kawasan ASEAN, bukan lagi Vietnam. Hal yang diketahui cukup membuat Nguyen Mania dongkol. Apalagi dikabarkan mereka juga sempat protes terkait jadwal. Hanya saja itu dianggap sebagai angin lalu oleh pihak AFF. Duel klasik akan kembali tersaji di pentas sepak bola Asia Tenggara. Manakala Indonesia akan bertanding melawan Thailand di semifinal Piala AFF U23. Jelas pertandingan ini nggak akan cuma mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola kawasan ASEAN, tapi juga membuka kembali lembaran sejarah panjang rivalitas di level kelompok umur. Nah, pertandingan ini sendiri akan jadi pembuktian dua tim yang sama-sama belum pernah kebobolan. Secara statistik, pertandingan ini sendiri diprediksi akan berlangsung ketat. Akan tetapi, dari fase grup menunjukkan adanya perbedaan karakter permainan. Yang mana Indonesia dalam 3 laga di fase grup cenderung tampil lebih dominan dan agresif. Sementara Thailand mengandalkan efisiensi serangan dan kedisiplinan dalam bertahan. Yap, Thailand sendiri sanggup menunjukkan permainan yang bersih dan minim pelanggaran. Dan itu dibuktikan dengan tidak ada satupun pemain mereka yang menerima kartu dalam 2 pertandingan yang telah dilakoni. Sebaliknya, Indonesia bermain dengan intensitas tinggi, terutama pas lawan Malaysia kemarin, dan tercatat sudah mengkoleksi 4 kartu kuning. Nah, Thailand jelas bukan lawan yang bisa diremehkan. Mereka sangat terlatih dalam bermain efisien, tenang, dan tidak mudah panik. Meskipun baru mencetak 4 gol, pertahanan mereka belum sekalipun kebobolan dan jarang membuat kesalahan terlepas dari kualitas lawan yang mereka hadapi di fase grup. Yap, secara historis, rekor pertemuan sendiri memang masih memihak Thailand. Namun, bukan berarti timnas Indonesia tidak punya catatan positif atas Thailand. Indonesia juga pernah kok mengalahkan Thailand bahkan di kandang mereka. Dikutip dari media Tempo, kedua tim di level U23 tercatat sudah pernah bertemu 8 kali, di mana Thailand mendominasi rekor pertemuan dengan meraih 4 kemenangan. 3 laga berakhir imbang dan Indonesia hanya menang sekali. Akan tetapi kemenangan Indonesia terjadi di pertemuan terakhir kedua tim di semifinal Piala AFF U23 2023 2 tahun lalu. Saat itu bermain di Thailand, tepatnya di Rayong Province Stadium. Rayong, Indonesia berhasil menang 3-1 dan lolos ke final. Gol Jim Kellis-Royer, Muhammad Ferrari, dan 1 gol bunuh diri dari lawan membuat tim asuhan Shin Tae-yong menang lawan tuan rumah. Namun sayang, di final Indonesia harus kalah dari Vietnam via adu penalti. Meskipun begitu, sekarang situasinya jelas berbeda, di mana Thailand sendiri datang dengan kondisi yang terbilang gak begitu stabil. Bahkan mereka pun harus menerima kritikan pedas dari fans di sana. Dan pelatih Thailand, Tawachai Damrong Ontrakul, mengakui jika Indonesia sekarang memang layak dijadikan rival utama. Bahkan, ia juga nggak sungkan menyebut Indonesia sebagai salah satu kekuatan teratas dalam sepak bola Asia. อินโดนีเซียเป็นผมเชื่อว่านักเตะมีคุณภาพนะครับว่าเป็นทีมที่มีคุณภาพและแน่นอนว่าเป็นผู้ประกอบของทีมชาติไทยนะครับก็เป็นทีมที่ผู้ประกอบทุกชาติเป็นระดับต้นๆของอาเซียนอยู่แล้วและแน่นอนว่าเราทุกครั้งที่เจอกันในเรื่องสุขภาพของค่อนข้างจะเข้มข้นแน่นอน
Sementara itu, berkaca dari apa yang dikatakan Tawa Chai, itu juga sejalan dengan pendapat dari Madam Pang atau media lokal setempat, yang sekarang benar-benar menganggap Indonesia sebagai rival utama dan Vietnam kini sudah dianggap sebagai tim yang biasa aja. Nah, diketahui, itu semakin membuat Vietnam jengkel karena benar-benar kayak nggak dianggap, dan kejengkelan itu kayaknya semakin nyata. Manakala kabarnya mereka sempat protes terkait jadwal pertandingan yang mainnya sore, tapi itu cuma dianggap angin lalu sama panitia. Di sisi lain, ada kabar baik buat timnas Indonesia. Yap, satu persatu, pemain yang sempat cedera kini udah balik, termaksud Arkan Fikri. Dan itu disampaikan langsung oleh manajer timnas U23, Ahmed Zaki Iskandar, dalam sebuah wawancara di malam terakhir sebelum match. Ya, malam hari ini official training buat timnas kita, persiapan pertandingan besok semifinal ya melawan Thailand. Kondisi semuanya alhamdulillah sudah fit, kembali bugar, dan Akam juga sudah mulai latihan. Jadi kita harapkan besok semua dalam kondisi yang siap tempur 100% untuk seluruh pemain. Hasil dari MRI 2 kali dia bisa bermain. Oh, dipastikan bisa bermain berarti besok, Pak? Bisa bermain, tinggal nanti lihat kondisi terakhir dia aja. Oke. Pak, kondisi Tony Firmansyah gimana, Pak? Tony juga sudah kita lihat sampai nanti besok pagi, ya, karena beda nih kasus cederanya. Tapi dua-duanya bukan cedera yang berat. Kalau Ardiansyah kemarin nggak masuk line up karena apa, Pak? Ada ototnya juga ketarik. Ya. Jadi kita lebih concern dengan kondisi mereka agar tidak terlalu dipaksakan untuk berada di pitch. Nah, yang siap, kita bisa lihat semuanya kan semua sebetulnya siap. Baik yang lapis pertama atau opsinya untuk penggantinya semuanya saya pikir sudah selevel, jadi persiapannya udah cukup. Lebih lanjut, Coach Gerald sendiri merasa happy dengar kabar yang ada. Dan ia bahkan yakin kalau timnya bisa menang dalam 90 menit. Di mana itu sekaligus menjawab pertanyaan kenapa para pemainnya nggak melakukan latihan khusus adu penalti. No, we had to win in the 90 minutes. I don't prepare them for penalties because I want to win in the normal time. And to be honest, I'm happy with hockey and I'm happy with Jens because we score more goals than the opponent. And you know, if you get chances and we get more chances than the opponent every game, so we will score goals. It's more difficult for them to score goals against us. So we have chances. We have the first game against the Philippines, we got chances, and against Malaysia also we got a better chances. So I'm happy that we got the chances, and okay, we will score at the end. It will come. I believe in that. Yap, terlepas dari apapun, dengan persiapan yang udah dilakukan, timnas Indonesia U23 siap menghadapi tantangan besar melawan Thailand. Tentu saja laga ini bukan hanya soal mencari kemenangan, tetapi juga tentang kebanggaan bangsa dan semangat untuk mengukir kemenangan sejati sebelum nantinya benar-benar bertarung di level yang sebenarnya, yakni Asia. Dukungan supporter di Stadion GBK akan menjadi salah satu kunci bagi Indonesia. Yap, ribuan pendukung Garuda Muda diperkirakan akan memadati stadion, menciptakan atmosfer yang menggetarkan untuk mendorong pemain melakukan segalanya buat menang. Namun, perlu diingat juga, tantangan besar telah menanti di lini depan, di mana Indonesia masih kesulitan menemukan ketajaman. Dan jelas, masalah ini menjadi perhatian utama dari Coach Gerald Vandenberg yang masih terus berupaya memperbaiki penyelesaian akhir timnya. Yap, Indonesia perlu menemukan cara untuk memecah pertahanan Thailand yang juga terbilang kokoh. Apalagi Thailand di kejuaraan ini, gaya bermainnya cenderung pragmatis dan langsung ke depan tanpa mengandalkan build-up panjang. Untuk itu, mudah-mudahan hasilnya bagus buat Indonesia, baik dari sisi permainan ataupun hasil. So, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Let's fly, let's Garuda, reaching for the distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire.